Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat nonton ngaji, saya sangat kagum dengan Ustadz Syamsuri Firdaus. Beliau, Allah beri kelebihan suara yang sangat indah dalam membaca Al-Quran. Beliau sudah diakui dunia melalui tilawah Al-Quran. Segudang prestasi beliau raih. Jika kalian mendengar bacaan ayat suci yang Ustadz Syamsuri Firdaus bawakan, pastilah bergetar hati. Indah meresap di hati sampai merinding. Tapi Allah. Video ini saya lihat di dalam channelnya Ngopsan Dakwah Official, di mana di dalam keterangan deskripsinya menjelaskan bahwa dalam acara haul yang ke-14 Ayahanda dari Bos Santari yang diisi oleh beberapa qori internasional, yang salah satunya adalah Ustadz Syamsuri Firdaus ini. Di deskripsi ini juga saya baca kalau Ustadz Syamsuri Firdaus disawer oleh para bos-bos daging yang ada di daerah Gunung Kencana. Bos-bos daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kita simak dulu sama-sama Ustadz Syamsuri Firdaus dalam channelnya Ngopsan Dakwah Official ini, yang sebenarnya durasinya sekitar 24 menit. Diupload 5 bulan yang lalu, tapi kita tidak akan menyimaknya sampai habis. Dan selepas kita simak video ini, saya ingin mengutarakan keresahan saya pribadi dari apa yang dilakukan oleh bos-bos daging ini, di mana para bos-bos ini menyawer Ustadz Syamsuri Firdaus yang menurut saya kurang adab. Dilihat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إلهكم إله واحد الله أكبر تكبير صلوا على النبي محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الله أكبر تكبير تكبير صلوا على النبي محمد. Oke sobat, salah satu tujuan saya membuat channel Nonton Ngaji ini adalah menyimak, mendengarkan, dan meresapi kalamullah dari qori atau qoriah yang memiliki suara yang sangat indah. Yang saya harap dengan ini kita semua meraih kebaikan serta keberkahan Al-Quran. Saya merasa kagum dengan seseorang yang Allah berikan kelebihan suara yang sangat indah saat membaca Al-Quran, karena beliau-beliau ini dapat memberikan ketentraman dengan bacaan Al-Qurannya, memberi rasa damai saat menyimaknya, dan insya Allah memberi inspirasi buat yang menontonnya, karena beliau ini mengharumkan namanya, keluarganya, daerahnya, negaranya dengan prestasi di bidang tilawah Al-Quran. Saya kagum, segan, hormat dengan Ustadz Syamsuri Firdaus. Allah mengangkat derajatnya melalui Al-Quran. Masya Allah. Semakin saya ngefans dan suka dengan beliau, saya sering cari video terbarunya, video-video tilawahnya, sampai menemukan video saat beliau hadir membacakan ayat suci Al-Quran di acara haul ini yang diselenggarakan di daerah Gunung Kencana, Lebak, Banten. Kok saya agak miris ya dengan orang-orang yang nyawer beliau. Menurut saya ini kurang adab. Nyawer, melemparkan uang ke muka beliau di mana beliau sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Sebenarnya banyak juga video yang beredar di mana Ustadz Syamsuri Firdaus ini disawer saat membaca Al-Quran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan beberapa tahun yang lalu juga ada seorang ustazah yang mendapatkan perlakuan kurang enak dari orang-orang yang nyawer beliau, hingga sampai viral pada saat itu. Kita kan bisa
kalau mau beri hadiah atau uang pada qori atau qori'ah itu dilakukan setelah qori atau qori'ah selesai membaca Al-Quran. Bisa juga melalui panitia, atau di zaman sekarang kan mudah, tinggal transfer ke rekening ustadznya tanpa mengganggu sang ustadz yang sedang membaca Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya adalah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kembali lagi dalam konteks video tadi, ada yang berkomentar apa boleh ngaji seperti lagi nyanyi pakai disawer. Dan ini pertanyaan juga sama dalam benak saya. Kalau saya lihat lagi dalam Al-Quran cukup jelas, dengarkanlah, diamlah agar kamu mendapat rahmat. Di dalam balasan komentarnya juga menyebutkan bahwa ini merupakan adat kebahagiaan yang ada di Banten. Adat. Ya, mungkin saya kurang jauh ngajinya, kurang banyak tahu, pemahaman saya sangat minim dan saya perlu banyak belajar. Tapi alhamdulillahnya nih, sobat nonton ngaji, ada video dari Buya Yahya yang memberikan pencerahan dan dapat menjawab semuanya perihal sawer menyawer ini. Anda harus peka. Jika Anda melihat yang demikian, kalau Anda bertanya tentang hal ini, Anda bagus, Anda peka yang bertanya. Lalu bagaimana kita melihat itu semuanya? Kalau kita perhatikan gini loh ya, dalam segala hal itu, kita jangan menutup mata tentang nilai positif. Ya, masih ada banyak nilai positifnya. Jika ada sesuatu yang negatif, tinggal yang negatif saja itu dihilangkan, positifnya jangan. Tapi kalau kita langsung pangkas semuanya, itu adalah menjadi tidak bijak. Baik. Yang kami pahami masalah sawer, budaya sawer. Sebelum kepada guru Al-Quran, pembaca Al-Quran. Sawer itu kan ada budaya di sebuah tempat, sawer. Bagi-bagi duit. Jadi sisi positifnya yang kami tangkap adalah orang bersedekah, membagi-bagi kebaikan pada orang. Itu adalah nilai kebaikan. Ya, nilai kebaikan. Yang hobi sawer, jangan sampai dihentikan sedekah Anda. Cuman caranya yang harus dirubah. Nah, ini caranya yang harus dirubah. Ini sudah sedekah, itu duit banyak tuh. Tapi Anda harus bersedekah dengan cara lebih hebat lagi. Bagaimana? Menghormati orang yang diberi. Kalau kita bersedekah pada seseorang, seolah-olah tangan kita di atas, sebetulnya tangan dia yang di atas pada akhirnya. Karena kita hanya memberi rupiah, ternyata gara-gara dia saya mendapatkan pahala tinggi dari Allah. Maka hormati orang yang kita beri, jangan dihinakan. Maka kalau kita memberi pun dengan cara hormat kepada mereka. Baik, Bu ya. Ini adalah dengan cara hormat. Bahkan kadang kalau kita ingin memberi kepada seseorang, ada orang yang punya jiwa mulia, terdidik dengan mulia, tidak biasa minta, tidak bisa hubutun ya. Kadang orang itu diberi di depan orang itu sendiri merasa tidak enak. Coba ada di antara kita ini, kalau saya kasih, Anda mungkin orang yang warok lah. Tiba-tiba kasih duit, Pak, hadiah nih. Gak enak. Gak merasa, astagfirullah, kenapa? Ada merasa nyaman. Jangan dianggap semuanya orang sama. Ada sebagian orang itu kalau dikasih duit diterang-terang di depan orang merasa kayak direndahkan, dijatuhkan. Ada minnah dalam istilahnya. Gak enak seperti itu. Nah, ini ada orang semacam itu. Apalagi kelas ustadz dan sebagainya, pembaca Al-Quran. Sebenarnya mungkin dia gelisah, cuman karena mau gimana lagi, termasuk tadi kita bahas pada ini. Mungkin sudah tradisi tempat itu. Ya, tradisi. Kami yakin kepada ustadz tersebut kalau ditanya, seandainya orang memberi hadiah, lebih senang mana jika hadiah itu diberikan dengan cara sembunyi, terhormat, atau disawer. Dia ngomong terhormat. Ya. Dengan cara sembunyi. Maka, kalau itu setelah hari ini, jika Anda ingin menghormati dia pembaca Al-Quran, apalagi ustadzah, maka berikan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara semacam itu. Bukan cara. Belum lagi nanti bertentangan dengan hal-hal yang kurang sopan. Kami meninjau dari sisi kebaikan. Anda ingin berbuat baik kepada orang yang Anda duga baik, dia membaca Al-Quran dan sebagainya, Anda berikan kebaikan tersebut. Tapi tolong tingkatkan ada cara yang lebih baik lagi. Artinya budaya semacam itu tidaknya kita hentikan. Cukup Anda simpan, taruh di amplop yang bagus, hadiah lebih banyak lagi. Nah ini, hentikan, diganti dengan yang lebih baik dan terhormat. Dan hati Anda lebih aman, nggak masuk wilayah riya waktu Anda memberikannya.
Jangan sampai Anda menjadi orang paling masyhur di kampung yang jago sawer. Artinya apa? Jago bagi-bagi duit. Padahal sebetulnya apa? Kebanggaan. Aku jago bagi-bagi duit. Khawatir di situ. Hanya saja urusan riak nggak boleh kita masuk wilayah itu. Hanya Allah yang tahu. Hanya ini wanti-wanti saja. Jangan sampai kita masuk wilayah itu. Siap. Jadi yang terhormat, yang baik cara memberikannya bukan dengan cara semacam itu. Apalagi orang lagi baca Al-Quran seharusnya khusyuk sehingga pada teriak-teriak mungkin di saat itu sawer dan sebagainya. Berarti apa? Kita kurang menghabari Al-Quran. Apa tidak malu dengan Allah? Allahu Akbar. Kalau Anda ingin memberikan uang tersebut karena Allah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, dengar petunjuk ini tadi. Berikan dengan cara yang terhormat. Kemudian jangan diganggu Al-Quran diperdengarkan. Biar yang lain khusyuk dalam mendengarnya. Kemudian hormati dia. Maka Anda menghormati orang baca Al-Quran. Sangat istimewa, sangat luar biasa. Maka hentikan tradisi semacam itu. Dimanapun Anda berada. Kepada panitia kami himbau untuk bisa menghimbau bagi yang ingin bersedekah kepada memberikan suatu pada ini, tolong siapkan itu kotak ada, siapkan supaya apa? Suasana kekhusyuan baca Al-Quran tetap ada. Sarana memberikan kemudian sarana supaya juga orang yang bisa terhormat yang mau memberikan dan menjadi hadiah lebih itu baik tentunya. bisa melalui panitia. Seperti ini. Maka budaya-budaya seperti itu hendaknya kita rubah menjadi budaya yang lebih terhormat, lebih baik, lebih indah, ya, dirasa oleh sang korek itu sendiri. Dari nilai positifnya yaitu budaya sedekah, adat bagi-bagi duit atau sawer di suatu daerah, hingga cara yang lebih baik bagi yang hobi sedekah memiliki kelebihan rezeki dalam memberikan apresiasi atau hadiah kepada kori, harus memiliki cara yang baik, yang lebih hebat, juga dengan cara menghormati orang yang diberi. Budaya sawer bisa dihentikan atau digantikan dengan cara yang lebih terhormat dengan tujuan menghormati pembaca Al-Quran karena Al-Quran adalah mulia. Yang terhormat ya, yang baik caranya dalam memberikan hadiah pada pembaca Al-Quran. Jangan ganggu Al-Quran. Penjelasan dari Buya Yahya sangat bijak dan mencerahkan saya secara pribadi. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua yang melihat video ini. Terima kasih, di-like jika menurut kalian ini baik, dan silahkan komentar untuk menambah pengetahuan saya dan penonton lainnya. Share juga video ini agar mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan lainnya budaya sawer ini digantikan dengan lebih terhormat untuk menghormati pembaca Al-Quran dan kekhusyuan kita dalam menyimak bacaan Al-Quran yang agung. Semoga Buya Yahya, Ustadz Syamsuri Firdaus selalu Allah berikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan. Amin. Berjumpa lagi insya Allah dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.